يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimakumullah dan akhwat, kita lanjut pembahasan kitab tauhid kita di masalah atau bab ke-13 halaman 47, termasuk syirik isti'adzah kepada selain Allah. Ya, termasuk syirik isti'adzah, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini judul bab ini akan kita bahas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke ayat yang disitir oleh penulis di kitab ini. Babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Minasyirki itu termasuk dari syirik, tab'id, penyebagian. Di antara atau sebagian bentuk syirik adalah meminta perlindungan kepada selain Allah, dan ini di antara tema atau bahasan yang sangat-sangat penting di Indonesia. Ya, di negara lain juga. Cuma kalau kita lihat kenyataan di Indonesia ini, orang-orang terpelajar maupun yang mungkin awam, itu mereka banyak terjerumus dalam kesyirikan di masalah isti'adzah, meminta perlindungan. Bukankah ada istilah namanya tumbal proyek? Itu sudah masyhur. Proyek bangunan, proyek jalan, dan proyek pertambangan dan seterusnya. Orang-orang awam kadang-kadang dipedaya. Dan orang awam yang saya maksud di sini baik orang kampung sekitar ataupun para pekerja yang mereka tidak memiliki ilmu tauhid yang cukup dan kuat. Akhirnya syaitan berusaha untuk memperdaya mereka dengan menghadirkan beberapa hal mistis di tanah tersebut atau di pohon itu, di daerah itu, ya, atau di pertambangan itu, spot-spot tertentu yang diinginkan oleh syaitan supaya dianggap angker, keramat, memiliki tuah atau memiliki daya penghalang dan seterusnya. Dan akhirnya para petugas atau karyawan perusahaan atau mungkin kuli-kuli bangunan yang awam, tidak punya ilmu, bahkan banyak yang tidak salat, kemudian mereka terbisikkan oleh syaitan agar melakukan ritual atau pengorbanan. Ya, ritual atau pengorbanan. Di antaranya mengorbankan kepala sapi tertentu, kadang-kadang di klasifikasi atau di spesifik oleh jinnya, tumbalnya harus berupa kepala sapi atau kerbau yang berwarna hitam. Ya, sebagian syaitan mewahyukan kepada mereka, ini tempat baru aman dari teror kami jika kalian meminta izin dan memberikan penumbalan
Ya, karena kalian berada di wilayah kami, kata setannya. Dan syaratnya diantaranya adalah harus ditimbun di dalam tanah kita ini kepala sapi atau kepala kerbau, dari kerbau yang murni warna hitam dari A sampai Z, dari awal sampai akhir binatang itu, dari kepala sampai kaki sampai buntutnya harus berwarna hitam tanpa ada warna lainnya, dan itu jarang juga mahal. Ya, dan itu terjadi di beberapa proyek. Kalau tidak melakukan syarat ini, maka siap-siap tiap malam akan ada aja yang kesurupan atau gangguan atau kesulitan. Kadang-kadang mesinnya secara ajaib nyala sendiri atau mati sendiri. Ada aja gangguan, ada aja bisikan, ada aja ketokan, ada aja cekikikan. Wah, semua itu teror dari syaitan. Syaitan itu nggak bakal teror orang-orang yang kuat imannya dalam masalah ini. Gak bakal mereka nerornya tidak dengan cara seperti itu. Kalau untuk orang yang kuat imannya, ada cara lain. Ya. Akhirnya para pekerja ini pun mereka mengadu kepada bos mereka atau mandor mereka. Mandornya juga sama-sama bahlulnya. Akhirnya apa? Terjeratlah semuanya dalam kesyirikan. Ya udah, kalau gitu kita turuti daripada kita kesurupan semua. Ya bahlul ini namanya. Justru hal yang seperti ini meminta perlindungan dengan cara penumbalan untuk syaitan, persembahan untuk syaitan, ini syirik besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kok banyak yang belum tahu dari kalangan kaum muslimin? Karena memang banyak yang belum belajar. Makanya kita ajarkan supaya paham. Ya, boleh jadi di antara kita mungkin diutus oleh perusahaan agar pergi ke wilayah pertambangan A misalnya di Kalimantan atau hutan B di Sumatera dan seterusnya. Ya. Dan di daerah tersebut dikenal mistisnya. Ya ada aja gitu, ada aja. Oleh warga sekitar kadang-kadang takut-takutin kadang-kadang. Ya. Walaupun mungkin maksud dari warga sekitar mewanti-wanti, tapi sebenarnya bagi kita yang pakai rasional itu nakut-nakutin. Akhirnya terbentuk mindset yang cocok dengan keinginan para setan alas, ya, setan hutan. Ya. Kemarin juga beberapa waktu lalu, 2 pekan lalu, saya ketemu dengan rekan panitia atau DKM di sebuah apartemen di Jakarta. Ya, pada dia sudah tidak jadi panitianya lagi, tapi dinas. Ketika itu alhamdulillah kita ketemu secara tiba-tiba gitu, tak disangka dia sedang atau dia telah keluar dari tempat dinasnya di daerah Sumatera, di hutan-hutan. Yang mana macan Sumateranya masih ada katanya. Dan di antara hal yang menjadi khurafat yang dihembuskan oleh warga-warga kampung dekat hutan itu adalah harus hati-hati kalau lewat hutan itu, nggak boleh sendirian. Ya, ini benar juga, karena biasanya macan itu nyari yang sendirian gitu loh. Nyari yang sendirian, ya. Terus kegep gitu sama macan itu, dan nyari yang berlarian atau yang kabur. Kalau yang diam itu kadang-kadang macan akan mengintai dulu gitu. Nyari yang sendirian, jadi bareng-bareng, rame-rame, biar lebih aman. Ya. Nah, di antara yang dihembuskan oleh penduduk sekitar adalah biasanya macan yang di sana daerah itu ngincernya orang Jawa. Ngincernya orang Jawa. Adapun orang Sumatera, macan nggak bakal makan yang Sumatera. Yang orang aroma Sumatera macan nggak makan, macan hutan itu. Ini bukan pelecehan ya, bukan bermaksud pelecehan suku atau apa, enggak. Tetapi itu ya khurafat yang dihembuskan. Ya, sebabnya apa? Sebab nuzulnya apa? Karena dulu pernah ada proyek di situ. Ada orang Jawa yang membunuh macan mereka, sesepuh macan mereka. Nah, gitu. Akhirnya para macan itu pun dendam sehingga hanya mau membunuh yang aromanya aroma Jawa. Nah, ini. Kalau bagi orang yang pakai rasional, ya, dan juga ya tentu ketauhidan dan iman, hal kayak gini kan lucu gitu loh.
bagaimana macan bisa mengidentifikasikan fulan ini orang Jawa? Ini buat saya nih, kata macan. Soalnya dia orang Mojokerto. Gimana caranya? Anak ngeliat antum aja nggak tahu orang mana, Jawa apa Sumatera apa Kalimantan. Ya mana kadang-kadang khurafat-khurafat itu kadang-kadang ada hasil politisasi masyarakat sebenarnya. Ya, hasil politik mereka. Mungkin nggak sukanya mereka dengan pendatang-pendatang yang mungkin pendatang-pendatang itu juga kadang-kadang pendatang penenteng, mungkin gitu. Jadinya dibentuklah mindset dan khurafat seperti itu. Ya, begitu. Ya, Cikidul yang di pantai selatan belum tentu ada itu setan itu. Bahkan sebagian orang ahli sejarah mengatakan itu eksistensi apa namanya kisah Cikidul, ya, Nyi Roro Kidul itu dulunya adalah bentukan zaman Belanda. Bentukan zaman Belanda. Ada, coba bisa dicari aja itu asal usul Cikidul, ya. Ya, asbabul wurudnya itu apa? Ya, kok bisa ada dia gitu loh tiba-tiba. Ya, pakai kemben lagi. Ya. Jemurnya di mana itu yang sampai sekarang Anda nggak mikir gimana caranya. Nah, itu kok bisa? Sebagian orang dulu mengatakan bahwa itu adalah hasil proyek politisasi warga. Ya, begitu. Nah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Biasanya di negeri kita ini banyak dilakukan minta perlindungan kepada jin. Nah, ini jelas syirik ini. Ya, pakai khadam, pakai jimat, meminta kepada temannya dari kalangan jin. Ada juga bentuk isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah, yaitu bertawakal pada, misal kalau dapat kasus bertawakal pada pengacara. Jadi hanya pengacara lah yang bisa menolong dia, bukan Allah. Ya Allah Azza wa Jalla, cuman pengacara inilah, ini paling hebat nih. Jadi hatinya tertambat pada pengacara, bergantung padanya bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau mencari backup dari ormas tertentu misalnya. Punya teman dekat dari ormas ini, kalau ada macam-macam sama saya akan mencari perlindungan kepada ormas ini. Ya. Dan bertawakal padanya. Bukan hanya sebagai sebagai backup, tapi hati bertambat, saya menyerahkan urusan kepada ormas ini, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini semua termasuk meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya kepada jin, ya, kepada manusia juga kita minta perlindungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian dijelaskan dalam beberapa kitab yang menjelaskan kitab tauhid, dan kita mulai dari ayat pertama. Kalau ayat pertama ini tentang jin. Firman Allah Azza wa Jalla, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nih kita pahami baik-baik ayat ini jemaah. Huruf per huruf. Wa annahu kana rijalun minal ins. Bahwasanya ada rijal. Rijal itu laki-laki. Rijal itu laki-laki. Jama' dari rajul. Maka di India itu ragil. Atau Sanskerta juga mana ragil dari kata rajul. Ya, ragil. Atau di India itu rahul, ya, dari kata rajul, cowok, man, laki-laki. Jadi ada rijalun minal ins, laki-laki dari kalangan manusia. Ya'udzun, mereka meminta perlindungan. Meminta perlindungan birijalin minal jinni. Yaitu mereka minta perlindungan dari apa yang mereka khawatirkan. Minta perlindungannya sama siapa? Sama rijal, sama laki-laki dari kalangan jin. Laki-laki dari kalangan jin. Apa faedahnya di sini dari hal ini? Faedahnya bahwasanya manusia sebagaimana ada laki-laki, jin juga ada laki-laki. Manusia ada laki-laki, jin juga ada laki-laki. Di manusia ada laki-laki ada perempuan. Di jin juga ada laki-laki ada perempuan.
Di manusia ada LGBT, di jin juga ada LGBT, iya. Ada nggak di jin banci? Ada. Iya. Ya saya pernah meruqyah dan itu yang nyurup jinnya banci. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya tapi nggak tahu apakah itu pura-pura jadi banci atau gimana. Kok manusia kan banyak yang pura-pura jadi banci, banyak yang di jalan-jalan itu, ya. Laki-laki ada, perempuan ada. Di jin juga gitu, laki-laki ada, perempuan juga ada. Ini buktinya di sini rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Kalau laki-laki dari kalangan manusia itu ketahuan kayak gimana ya. Tapi kalau laki-laki dari kalangan jin, kita nggak tahu pastinya, Pak. Ya. Jangan terpedaya dengan jin. Jin itu sukanya nipu. Dan first time jin itu tidak mau menampakkan hakikat sebenarnya dia sebenarnya. Nggak ada jin itu dari awal ketemu antum atau nyurupin orang dia memberitahu siapa dirinya langsung. Itu bohong rata-rata, bohong, jarang. Kalau misalnya ada yang nyurupin seseorang, blek nyurup, maung misalnya, macan Pasundan, ya, maung Bandung, aing macan gitu katanya. Sia naon gitu katanya. Ya antum bilang aja, macan kok bisa ngomong? Kicep langsung. Oh iya juga ya kata setannya. Mana ada macan ngomong? Jin ini belum tentu macan bener dari perwujudannya belum tentu macan beneran. Jangan langsung percaya antum. Tapi anak indigo ngeliat beneran tuh yang masuk tuh macan, ente ikutan bahlul gitu kata. Ya, ditipu sama mereka. Belum tentu itu macan beneran, belum tentu. Antum ngeliat pocong, belum tentu perwujudan aslinya emang pocong, belum tentu. Ngeliat kuntilanak dan seterusnya, belum tentu itu sebenarnya kayak gitu. Itu mereka tuh ahli pura-pura. Jadi jangan terpedaya. Kalau misalnya dia ngaku laki-laki nih, jin nyurupin orang, ngaku laki-laki, saya aslinya adalah genderuwo, jangan percaya, jangan langsung percaya. Belum tentu dia laki-laki, Pak. Bisa jadi pura-pura, bisa jadi. Bahkan yang kuntilanak sekalipun, di Indonesia kan kuntilanak ada kamnau gitu, ada beberapa macam gitu loh. Ya. Dari segi warna, Indonesia itu punya dua main kuntilanak. Kuntilanak putih dan kuntilanak merah. Karena sesuai dengan bendera kita memang. Iya, kalau putih standar. Ya, kalau yang merah itu katanya magicnya lebih tinggi, makanya lebih bahaya gitu. Tapi terjadi khilafiyah di antara juhala. Ada juga kuntilanak hitam, bajunya hitam, dasternya. Yang belum itu pakai batik lurik itu belum ada. Jarik. Ya. Nah, semua itu dari mana coba? Itu pura-pura semuanya itu. Kuntilanak dan semisalnya. Apakah mereka laki atau perempuan? Lagi-lagi terjadi perbedaan pendapat di kalangan-kalangan orang-orang bodoh. Kuntilanak itu bukan perempuan doang, ada kuntilanak cowok tahu gitu. Nah, di situ anak bingung lagi tuh. Ya. Artinya mereka tuh ahli berpura-pura. Antum nggak bisa memastikan ini jin laki-laki atau perempuan karena itu gaib. Gaib kelas. Ya. Tapi karena memang biasanya laki-laki itu yang posisinya itu berada di singgasana, lebih di atas, jadi pemimpin. Makanya ini orang-orang ini, para laki-laki ini, mereka manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin karena anggapan laki-laki dari kalangan jin itu lebih powerful, lebih bersifat mengomandoi, lebih kuat lah gitu. Itu meminta perlindungan. Fazaduhum rohaqa, maka menambahlah bagi mereka rohaqa. Apa itu rohaq? Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, rohaq itu adalah za'r dan khauf. Di sini rohaq itu ada, kita tafsirkan dua. Tafsiran pertama, ya kan, menambah, maka justru minta perlindungan kayak gitu menambah untuk. Nah di sini lihat kalau terjemahan menambah bagi mereka
Rohaqa. Ini tafsiran pertama, dosa dan kesalahan. Rohaq itu artinya dosa dan kesalahan. Menambah dosa bagi siapa? Menambah dosa bagi jin dan manusia. Jadi kalau kita di suatu bukit lereng atau di dekat makam atau apa gitu, takut gitu, terus kita bilang misi mbah, malam-malam tuh misi mbah, apa misi apa bahasa Jawa, misi apa? Hah? Kula nuwun mbah. Itu kan ada sisi ta'zim, pengagungan terhadap jin. Dan juga ada isti'dzan, minta izin, padahal itu bumi milik Allah Ta'ala untuk manusia, tapi kok minta izin sama jin itu loh. Kula nuwun mbah. Amit mbah. Amit. Permisi mbah. Kita sopan sama jin, padahal jinnya nggak kelihatan. Ya. Dan jinnya juga nggak ramah-ramah amat. Kalau kita di kampung kan ada lewat di perkampungan orang, ya. Kalau unun bah, pasti jawabannya apa? Pinara mas. Pinara itu artinya apa? Pinara itu apa? Visit us, come visit us, gitu kalau bahasa ini. Mampir, yuk mampir mas. Ada nggak jin kayak gitu, antum? Di pohon beringin misalnya. Kalau nun bah, pinara mas, nggak ada. Lalu buat apa kita minta izin? Ya, buat apa? Karena minta perlindungan. Di hati kita tuh dibuat apa? Takut dicelakai, tatayur. Akhirnya diterbitkan di hati supaya terhindar dari ketakutan itu, kita minta tolong sama penguasa pohon ini, penguasa daerah ini, penguasa tempat keramat ini. Izin mbah gitu. Izin mbah gitu. Dan ini yang terjadi pada banyak pendaki gunung di Indonesia. Pecinta alam di Indonesia. Ya, di antara kode etik sebagian dari mereka, bahwa kita kalau mau lewat mana-mana itu, gunung apa, itu usahakan sopan dan minta izin sama penghuni. Kalau penghuninya orang, oke, sopan, minta izin apa atau bahasa kita lah gimana. Tapi kalau nggak kelihatan ada penghuninya, haram. Ya. Walaupun cuman sebatas pencet klakson. Enggak dengan lisan. Oh, di tikungan ini tuh banyak setan budek, kata mereka. Ya, tikungan ini banyak setan budek di rel kereta nih. Ya. Oh, di Bintaro tuh banyak setan budeknya tuh, gitu. Oh, di sini ada tikungan ini setan budek. Jadi gini loh, kan kita tahu ada beberapa hal yang dilakukan manusia untuk menghindari keburukan sebenarnya rasional dan saintifik, tapi dikemas dengan klinik atau mistis. Jadinya yang dikenal adalah versi mistisnya. Sebenarnya di tikungan kita klakson kan asalnya tujuannya apa? Ya supaya orang nggak ciluk bak jeger gitu kan, supaya nggak terjadi kecelakaan. Makanya tin gitu kan, supaya orang di sana tahu kalau ada mobil. Atau kita nyalain lampu apa ya? Lampu dim apa sih namanya itu? Dim ya, cekrek-cekrek gitu kan. Itu kan saintifiknya ada alasan saintifik, ada alasan rasionalnya. Yaitu supaya orang melihat atau mendengar di situ ada mobil gitu loh, sehingga mereka lebih waspada. Tapi kadang-kadang oleh beberapa orang kampung dan kampungan itu kemudian dibuat apa? Kalau lewat situ kamu harus menghargai penduduk situ, penghuni situ, harus klakson sebagai bentuk ta'zim dan juga minta izin permisi sama penghuni situ. Ini yang tadinya udah bener malah dimistisin gitu loh. Dan malah lebih populer mistisnya gitu. Kalau di pantai, di laut, kenapa jangan pakai baju hijau? Antum dari pantai ya, habis nantangin pantai laut ya. Kenapa? Mang Dado juga tuh pakai baju hijau.
Kenapa jangan pakai baju hijau atau toska atau semisalnya? Kan secara saintifik atau rasional adalah ya supaya kalau misal dia kelelep atau keikut dengan gelombang menuju ke tengah, itu nggak nyaru dengan warna laut atau pantai, dengan warna air laut. Tapi kemudian dimistisin, makanya Nyi Roh Kidul pakai baju hijau. Nah, senyum-senyum antum kayak bukan anak buahnya kan? Nyi Roh Kidul kenapa pakai kemben hijau? Itu ada sisi itunya. Nggak ganti-ganti Pak, dari zaman kita belum lahir sama bajunya, kembennya sama warna hijau. Nggak ada tuh warna daster bunga atau apa, nggak ada. Karena itu jadi dipatenkan warna hijau. Jangan nyamain, jangan nyaingin dengan penunggu laut itu, yaitu si Kidul itu. Ya. Karena kalau kamu pakai baju hijau di pantai sama dengan kamu nantangin dia. Subhanallah. Lihat, mistis. Yang tadinya nggak ada apa-apa, terus kemudian dikompor-komporin bahwa saya di daerah itu ngeri, ada penunggunya dan seterusnya. Yang tadinya nggak ada takut apa-apa, jadinya kita jadi kepikiran. Itu yang dipengen oleh setan sebenarnya. Kadang kalau kita nggak punya pikiran negatif, itu hidup lebih enak Pak, di banyak kesempatan. Tapi ketika kita diracuni dengan pikiran negatif yang gaib, jadinya kepikiran, padahal itu bisa jadi nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Ya, coba sekarang kalau akidah kita ini benar nih, betul di kuburan banyak setan, di pemakaman sepi banyak setan, oke, betul, oke, namanya juga tempat sepi. Tapi udahlah, coba kita lewat biasa aja. Dah biasa aja. Nggak ada, udah biasa aja, nggak usah dipikirin. Ingat apa aja lah yang kita suka, lewat kuburan, udah nggak ada apa-apa. Tapi coba kalau tersiar di masyarakat, hati-hati, spot yang pojok itu yang baru sebulan dikubur, waktu itu ada yang teriak dari dalam kuburnya. Hati-hati kalau situ, kan mulai jerep ke benak, terus habis itu kepikiran. Besok-besok lewat situ, akhirnya kepikiran di spot itu. Nah, ketika lewat, setan tuh tahu orang yang getarannya itu takutan, ngerti setan. Mereka kan energinya itu energi ruh. Kita juga punya ruh. Mereka bisa menangkap energi ruh kita kayak gimana. Setan tuh mengidentifikasi mana yang bahlul, mana yang pinter nih. Mana yang ketakutan, mana yang berani. Mana yang berani karena karakter, mana yang berani karena iman, itu setan tuh memperhatikan. Ada orang berani karena karakternya berani, setan perhatikan. Orang yang berani karena iman, beraninya karena iman, setan juga perhatikan. Karena vibe-nya itu beda. Vibe kayak di kita ya kawan. Jadi kita itu kita bisa mengenal vibe orang tuh, getarannya. Kadang dari mata aja kita tahu orang ini, wah, ini orang pemberani nih. Wah, ini ngantuk nih harus begadang. Ketahuan dari matanya. Vibe-nya ketahuan. Ya jin juga gitu, jin juga gitu. Maka kalau lihat situ, ya ini orang ketakutan nih. Jangankan suara ngikik atau suara ngakak atau suara tangisan di kuburan. Suara daun jatuh aja itu udah pikirannya macam-macam, bro. Itu suara tuh, apaan tuh? Gitu. Daun jatuh atau daun geser, set, itu udah dianggap, itu ada apaan tuh? Gitu Pak. Jadi nuansa yang tadinya normal, gara-gara mindset dan berita-berita yang menyedihkan itu, akhirnya yang tadinya biasa-biasa aja jadi berubah. Orang-orang di zaman Quraisy, di zaman jahiliyah dulu juga begitu. Ini makanya ada sebabnya nih. Ya. Ada sebabnya ayat ini, karena dulu ketika orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab, ya, tahu kan orang-orang Arab itu sebenarnya orang yang paling pemberani terhadap setan, Pak. Ya. Tapi itu versi sekarang. Setelah Islam muncul. Adapun sebelum Islam muncul, mereka itu sering tunduk dan sering takut sama setan. Tapi kalau kita lihat orang Arab sekarang, itu makanya setan Arab jarang, Pak. Coba bayangin, setan Arab gimana? Jenggotan gitu? Setan Arab kayak gimana? Sesetan-setannya Arab, jinnya Aladin, itu pun bagus itu, jinnya Aladin. Coba Pak, bayangin, pernah nggak ketemu setan Arab? Kalau setan Barat, ya ada
vampir ya. Setan Cina ada apa tuh? Yang kayak gini-gini itu loh. Enggak tahu, enggak pegel apa itu setan. Kemudian setan Indonesia, wow, ensiklopedia kalau Indonesia. Iya. Tapi coba setan Arab ya. Kenapa dari seluruh bumi ini Arab paling sedikit setannya? Penampakannya paling sedikit. Kenapa? Karena banyak orang Arab itu enggak takut sama setan itu enggak ini. Ya mereka paling bisa bahasa Arab, paling dikit-dikit a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya setannya mikir-mikir. Ya. Makanya beda mentalnya. Tapi itu karena apa? Masuk akidah Islam. Gitu loh. Enggak bercampur dengan khurafat di masa jahiliyah karena ada Rasulullah dan para sahabat yang memberantas semua khurafat itu. Tapi sebelum dakwah Islam menyebar, itu sebenarnya khurafat banyak. Ya, makanya sebab nuzul ayat ini adalah adanya beberapa pemuka orang Arab yang melewati suatu lembah atau daerah yang kosong gitu ya. Karena khawatir mereka akan diganggu oleh syaitan-syaitan setempat, maka mereka kemudian meminta perlindungan kepada punggawa-punggawa jin di daerah itu. Maka turunlah ayat ini. Ini malah justru perbuatan seperti ini menambah rohaqa, yaitu dosa dan kesalahan, baik dosa untuk jinnya atau dosa untuk manusianya. Itu versi pertama dari tafsiran rohaqa. Tafsiran kedua dari rohaqa yaitu za'ara wa khaufa. Ya. Za'ar dan khaufa. Za'ar dan khauf itu apa? Rasa takut di hati. Adapun rohaq itu adalah rasa takut di badan. Jadi rohaq itu gini, ada khauf. Khauf itu rasa takut di hati. Dan rohaqa adalah rasa takut di badan. Jadi badannya udah takut, gemeter gigil, ngerasa ngeri, merinding, itu rohaq namanya. Merinding karena takut itu rohaq. Ya. Itu dalam bahasa Arabnya. Merinding, yaitu ada rasa takut tercermin di badannya, dari hatinya juga. Nah, kita lihat di sini mana yang lebih keras, ya, khauf rasa takut di hati atau rohaq di badan? Lebih keras rasa takut di badan. Kenapa? Rasa takut di badan itu pasti berasal dari rasa takut di hati. Tapi rasa takut di hati belum tentu terrefleksikan ke badan. Jadi kalau udah tercermin, terrealisir di badan rasa takut itu seperti merinding, itu berarti udah menjama antara dua spot rasa takut, yaitu badan dan juga hati. Maka artinya adalah banyak orang-orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan jin, maka justru jin-jin itu menambah rasa takut di badan manusia itu. Jadi makin membuat mereka takut, jin-jin malah makin melemahkan mereka. Maka boleh dikatakan, orang yang pakai rajah, pakai jimat, atau baik apapun jimat itu bentuknya, cincin kayak, tulisan kayak, atau ukiran tertentu kayak, dan seterusnya, atau baju tertentu dijadikan jimat, sebenarnya itu menambah lemahnya tubuh mereka dalam merespon rasa takut di hati mereka. Iya. Orang kalau tauhidnya kuat, Pak, menghadapi jin, misalnya ada jin, memang sih ada ya rasa takut karena ini tuh makhluk asing gitu loh. Secara tabiat tuh manusia memang akan merasakan getaran jin itu beda gitu loh. Ya. Oke, tetapi kalau emang dia imannya kuat, itu enggak berefek ke badannya, insyaallah. Umumnya begitu. Kalaupun berefek, efeknya efek tabiat saja, bukan efek yang sifatnya pilihan dia, bukan. Pernah enggak Pak, antum mimpi berperang melawan jin di mimpi antum? Berefek enggak ke tubuh? Berefek. Seperti antum pengen mendorong dia dengan kamehameha versi antum gitu loh. Sambil baca Al-Quran, baca Nas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, ada tenaga dan energi keluarkan. Berefek ke tubuh antum, berefek betul. Tapi itu bukan berarti karena antum takut.
Karena itu tabiat energi yang ada pada jin dengan alamnya berbenturan dengan energi manusia. Ya, bahasa para psikolognya namanya mungkin kalau nggak salah residual energy atau apa gitu, kayak berbenturan gitu. Iya. Ya karena mereka alamnya beda, Pak. Alamnya beda. Nah, tapi itu bukan berarti karena takut. Kalau tetap berani baca Al-Quran, walaupun lisan itu keluh, tapi tetap baca dengan niatan baca. Berarti antum kuat, antum melawan mereka. Beda dengan orang yang nyerah langsung dengan syaitan, dengan jin. Udah gitu minta tolong. Kalau nuhun Mbah Hamid ya, Mbah permisi gitu. Mas, antum kalau di Jawa ngomongnya kula nuwun. Nanti kalau antum di desa di Sulawesi ngomong apa antum? Paham gak? Kalau emang di tanah Jawa nih, di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jogja, lewat tempat keramat, kula nuwun Mbah Kakung yang jin itu mungkin ngerti. Oh, nggih Mas. Monggo. Gitu. Lah kalau antum ke Sulawesi, ke tempat keramat di Sulawesi, kula nuwun Mbah, ngomong apa kau? Atau di Medan sana, ngomong apa kau? Hah? Gitu kan. Enggak ada yang seperti itu. Enggak perlu seperti itu. Permisi itu kan sama dengan menta'zim jin yang kastanya di bawah manusia. Jin umumnya kastanya di bawah manusia dari segi penciptaan. Ya. Sekarang kalau antum adalah direktur, ya, hatta antum berusaha tawadhu itu rendah hati. Tapi kalau kemudian antum malah ngebelungku ke maaf office boy, ya, bukan meremehkan pekerjaan, ya, atau tukang parkir. Kalau cuman, yo Mas, gitu, itu oke lah. Tapi kalau antum merendahkan diri, ya Mas, gitu. Kira-kira orang lihat scenery seperti ini, oh ini enggak relevan. Kok Pak Direktur kayak gitu bahasa tubuhnya? Itu kan Pak maaf itu kan hanya juru parkir, Pak. Oh, saya menghargai orang. Ya, menghargai bagus, tetapi tidak dengan cara seperti itu, Pak. Itu justru membuat Bapak itu terendahkan dan dia akan menjadi sombong. Makanya si juru parkir itu kemudian bilang sama teman-teman, tahu nggak Pak Direktur barusan ngebelunggu loh ke saya. Syukur-syukur nggak saya toyor itu palanya. Nah kan senang. Izin kayak gitu, Pak. Kita manusia itu diciptakan bumi ini untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan buat kalian bumi ini nih, bumi untuk manusia. Silakan manusia mengeksploitasi apa yang di bumi ini. Silakan manusia mengeksplor dan memanfaatkan bumi ini, milik manusia dengan peraturan Allah Azza wa Jalla. Adapun jin itu nggak ada hak untuk mengintervensi kepemilikan manusia dari segi kenyamanan, keamanan, kepemilikan. Nggak ada intervensi, nggak boleh jin mengintervensi. Manusia pengen nyaman di rumahnya, tapi jinnya marah, nggak bisa karena ini kediaman saya, ini tempat saya. Kamu kalau mau bikin proyek di sini, kamu harus menumbalkan kepala kebo. Kata kebonya apa? Gua lagi kata gua. Ya kan? Ini kan bumi untuk manusia dimanfaatkan. Jin nggak boleh intervensi, nggak boleh mempersyaratkan apa-apa. Maksiat mereka melakukan itu. Nah makanya manusia udah tahu kayak gitu. Ya jangan kemudian melemah kemudian. Oh ya udah, kalau daripada kita kesurupan nanti, dah kasih ajalah kepala kebo. Ya jangan ngalah lah. Gimana kok malah ngalah? Ya. Apalagi minta perlindungan, taruh sesajian, taruh sini. Sesajian itu baik yang lidi-lidi apa tuh? Ada kan lidi dibakar tuh apa sih namanya? Dupa gitu kayak seperti itu, tempel-tempelin di spot-spot yang dianggap keramat, di pojok-pojok petak sawah tuh. Taruh situ ya. Biar aman misalnya. Kemudian gali apa? Masukin benda-benda yang supaya nyaman, supaya aman. Atau taruh apa? Nasi tumpeng dan daging-dagingnya, sesajian seperti ini. Subhanallah. Ini kan minta perlindungan kepada jin. Emang siapa yang makan coba? Ya nggak tahu kok jin di alamnya bisa makan dengan memanfaatkan intisari dari apa? Dari makanan tersebut.
Ya, dan ini jin ya, apakah jin bisa memanfaatkan atau mengambil manfaat dari makan manusia? Jawabannya iya, dan itu ada dalilnya. Nabi SAW, dari hadis Nabi SAW, seorang sahabat lagi makan, ya, dan dia lupa baca bismillah. Ya, akhirnya dia bilang apa sahabat itu? Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Langsung Nabi SAW ketawa. Loh, kenapa ketawa ya Rasulullah? Aku melihat syaitan yang makan denganmu itu langsung tersedak dan memuntahkan isi perutnya syaitan itu karena kamu baca Bismillahi fi awalihi wa akhirih tadi. Pernah dengar gak jawab hadis ini? Nah, berarti syaitan itu juga ikut makan, tapi makannya materi makanan manusia, hanya secara gaibnya dia gitu loh. Ya kita bingung juga gimana kok bisa ya. Bisa. Antum kira kalau misalnya antum kasih sesajen misalnya, jinnya apa? Rokok. Kan ada yang mensyaratkan rokok. Dan rokoknya harus kretek. Karena kok filter agak susah mungkin mereka untuk ngisepnya, mungkin enggak tahu dah kretek. Ya. Disebut merek lagi sama jinnya itu. Iya, Samsung. Iya. Ya, kita tahu Sampurna mau enggak? Enggak. Samsu aja. Enggak tahu kenapa. Enggak tahu mungkin ya. Mungkin marketingnya mungkin. Nah, terus habis itu apakah antum ngelihat itu rokok kebakar sendiri? Ya enggak. Ya kebakar sendiri lebih parah dong. Tiba-tiba kebakar sendiri terus habis itu kayak ada yang lagi ngerokok tapi enggak ada orangnya. Ngeri itu. Tapi itu jarang. Cuman apakah mereka mengambil manfaat dari situ? Iya. Apapun makanan yang tidak pakai bismillah, apalagi yang diniatkan untuk persembahan untuk mereka, karena minta perlindungan, keselamatan pada mereka, itu lebih-lebih mereka memanfaatkannya untuk menguatkan diri mereka. Makanya dengan dalil tadi, syaitan itu memuntahkan isi perutnya, yaitu orang yang makan atau minum nggak pakai bismillah, itu makan atau minum barang setan. Dan ini menunjukkan setan ya makan juga makanan kita, tapi versinya nggak tahu gimana cara bisa ke alamnya dia. Allah lebih tahu. Kita nggak pernah lihat. Alhamdulillah nggak ngelihat. Karena mungkin jelek kalau kita ngelihat, nggak enak dilihat. Begitu. Makanya mereka itu minta ini minta itu pada manusia untuk perlindungan lah, untuk keselamatan lah, supaya nggak kesurupan lah. Mereka minta. Dan rata-rata biasanya minta sesuatu yang sifatnya bisa dikonsumsi. Selalu begitu. Selalu begitu, ikhwan. Rata-rata begitu. Minta makanan sesuatu, minta minuman sesuatu. Minta asap juga, bakar dupa. Itu permintaan mereka juga bisa kayak gitu. Karena mereka bisa mengkonsumsinya, menghirupnya, memakannya, minumnya. Enggak ada dari mereka minta baju koko, enggak ada. Karena enggak bisa dimanfaatkan oleh mereka. Adapun yang bisa dikonsumsi itu yang mereka minta. Nasi tumpeng, kepala kebo. Bisa. Ya. Itulah jemaah sekalian. Kayak orang-orang yang memberikan sesajian rata-rata sesuatu yang bisa mereka manfaatkan. Selain itu, mereka mendapat mudah semakin sesajian itu memang ditujukan pada mereka, maka semakin mudah dan semakin nikmat mereka mengkonsumsinya. Ya kita makan aja nggak ada niatan untuk memberi mereka makan aja, kita makan aja mereka ikutan, apalagi kalau memang ini nyoh buat sampean makan tuh, ya lebih mereka manfaatkan lagi, gitu. Tulang-tulang ini nih misalnya tulang ayam yang bekas-bekas tuh, tulang ayam, tulang sapi, tulang kambing yang bekas kita makan. Kenapa Nabi SAW melarang istijmar cebok dengan tulang-tulang binatang? Ayo Zab, kenapa? Karena kata Nabi SAW itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Iya. Jadi kita ini punya saudara kalangan jin. Ya. Tapi mereka jin, antum enggak usah bersaudara ini hanya dari keimanan, bukan bersaudara dalam rangka berserikat kerjasama. Enggak, jangan. Enggak usah buka pintu-pintu itu deh. Ya. Ada saudara-saudara kalian jin. Mungkin mereka juga hadir di sini, mungkin. Sangat mungkin, ikhwan. Di majelis ilmu saudara kita muslimin dari kalangan jin, mereka juga menghadiri majelis ilmu sesuai dengan genre dan juga madhab mereka ya. Ada yang ke Salafi, ada yang ke Syiah, ya ada jin itu.
Iya, mungkin mereka ada di sini. Dan mungkin salah satu dari antum mungkin pura-pura jadi manusia, kita nggak tahu. Coba tepok orang di sampingnya. Iya. Nah, kan takutnya jin itu, ya kan? Nah, mereka ini para jin dari baik laki-laki atau perempuan, mereka menghadiri majelis ilmu. Mereka juga bisa membantu manusia. Kadang menawarkan bantuan manusia, baik dengan bisikan atau dengan omongan langsung berubah wujud gitu loh. Di zaman Nabi pun pernah di salah satu peperangan, ya, ada syaitan dari kalangan jin mewujudkan diri seperti manusia dan siap untuk membantu orang-orang yang pengen melawan orang-orang Muslim. Itu bisa terjadi. Tapi kalau sesama jin, sesama Muslim itu nggak usah kayak gitu, nggak usah. Walaupun jin-jin Muslim itu yang banyak secara diam-diam, kata Syekh bin Baz, membantu orang-orang Muslim dari kalangan manusia. Ya bisa, mungkin itu mungkin. Selama manusia itu tidak minta perlindungan, tidak minta apa-apa, maka itu nggak masalah. Karena jin ini secara volunteer dia memang nyari pahala untuk bantu antum. Tapi jin yang ikhlas bantu, dia tidak akan menampakkan siapa dirinya. Dia tidak akan ngomong kepada enggak bakal ngomong. Mungkin enggak ketika antum tidur di subuh hari, udah azan, antum masih tidur aja. Mungkin enggak ada jin yang berusaha untuk bantu antum, jin Muslim, bantu bangunin gitu. Mungkin aja, malaikat juga begitu. Mungkin, tapi mereka enggak bakal. Tadi yang bangunin saya, yang bangunin kamu saya loh, enggak bakal kayak gitu. Enggak bakal. Karena mereka ikhlas. Iya. Begitu. Jadi membantu, menolong, melindungi itu bisa jin itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi meminta bantuan, meminta perlindungan oleh manusia, minta bantuan, minta perlindungan pada mereka, maka itu haram. Jangan buka sekali-kali pintu itu. Walaupun rasanya takut sekali seperti rohak, takut. Orang kalau minta sama jin, minta perlindungan sama jin, itu yang absolut kata Allah Azza wa Jalla di sini adalah jin-jin itu akan menambah bagi manusia itu apa? Rasa takut yang ada di badan sehingga merinding. Makanya orang-orang yang suka pinara apa? Kula nuwun Pak, Mbah, permisi Mbah, itu lebih mudah merinding daripada orang yang bodoh amat dengan penunggu pohon bambu, penunggu pohon beringin, bodoh amat. Coba kita bikin challenge, antum dalam waktu seminggu depan jalan sendirian di kuburan. Berani nggak sok? Ibu-ibu nggak usah ditanya, yang bawa-bawa aja. Berani nggak Pak? Sendirian di kuburan, secara pilihan, ikhtiar. Ada jalan mudah, lewat jalan kuburan, malam-malam dalam rangka mengingat kematian. Sok. Berani nggak? Ada pohon bambunya kan itu kan, angin banyak. Kan pohon bambu kan rame itu kalau ada angin, suaranya kan aneh-aneh itu. Ya gimana ya, bisa nggak antum melewati itu dengan zikir, nggak mikirin jin apa, ada bayangan kayak di pikiran tuh ada takhayul, yaitu genderuwo lagi nangkring di atas, bodoh amat ente, hidup ente gitu, jalan. Iya. Kalau udah terlatih kayak gitu, bismillah, itu jin juga males Pak godain antum. Dia lagi, kita godain, dicuekin, udah habis energi kita, mendingan nyari pahala, udah biarin aja dia. Gitu. Tapi kalau orang yang ketakutan, mohon maaf saya lewat sebentar, jangan diapa-apain ya saya ya. Ya ini jinnya malah si Ujang cemen. Makin apa? Makin mereka dideketin itu, makin merinding akhirnya. Merinding itu kan diantara sebabnya karena ada yaitu khauf dan dhara' di hati. Ya, ada rasa takut di hati, efeknya di sini. Merinding karena takut. Iya. Atau merinding di mana sih? Merinding di bulu kuduk mana sih? Sini ya, Pak? Bulu kuduk tangan. Yang sini apa yang sini? Bulu kuduk mana ya? Ini berarti orang-orang yang nggak pernah merinding ya ini, alhamdulillah. Merinding ada banyak sebab ya. Ada sebab karena takut, ada sebab karena terangsang, ada sebab karena nahan BAB. Nah itu paling berat yang 3 itu. Ya. Iya. Nah di sini menambah rasa takut di badan.
Ya, sehingga dengan ayat ini udah kita nggak perlu lagi merasa takut pada mereka, kecuali takut yang sifatnya tabi'i, yaitu tiba-tiba jalan tiba-tiba muncul pocong dan muka berantakan gitu, astagfirullah, ketakutan. Takut di sini karena kaget atau karena kok kayak gitu mukanya, subhanallah gitu kan. Habis itu ya udah, oh ya udah, itu sedih banget tuh jinnya itu digituin. Iya ya, gitu doang kata jinnya, nggak diapa-apain saya gitu. Udah, kalau nggak tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang Arab itu kayak gitu loh. Para salaf kita itu ada jin tampak dikejar sama salaf kita, dikejar sampai kabur itu jin. Lah kalau kita jin nggak ngejar, kita yang kabur, lah kalau billah. Harus diubah mindsetnya. Udah itu pendidikan S1, S2, S3 masih aja takut sama yang beginian. Takut sama Allah Azza wa Jalla. Mereka makhluk biasa. Allah, mereka makhluk biasa. Oke. Dan juga dalam kitabnya Syekh Utsaimin itu ada pembahasan tentang yang korelatif. Rijal minal jin. Laki-laki dari kalangan jin. Berarti ada perempuan. Nah, Syekh Utsaimin juga menyatakan bahwasanya pernah, ya bisa mungkin terjadi, yaitu adanya jima antara dua makhluk berbeda alam ini. Ya, laki-laki dari kalangan jin menjima perempuan dari kalangan manusia. Dan sebaliknya, ya, sebaliknya. Itu mungkin enggak terjadi? Mungkin. Apakah itu masuk akal? Ya, masuk enggak masuk, tapi kenyataannya itu bisa terjadi. Baik jima di sini, jima dari segi alam ruh atau jima dari segi alam konkret manusiawi, dua-duanya mungkin terjadi. Jima dari segi alam ruh seperti apa? Seperti manusia mengkhayalkan sesuatu atau mimpi sesuatu yang mana hakikatnya itu adalah sedang bersetubuh dengan fantasinya dia, yaitu khayalannya dia, yang hakikatnya itu adalah jin yang menggodanya, dia alamnya dia. Jadi alam ruhnya, kita kan punya ruh, khayalan, ruh kita berkhayal diri kita begini begitu sama seorang perempuan, yang mana perempuan ini biasanya spesifik, biasanya dia aja. Nah itu biasanya jinnya itu. Paham nggak maksud saya? Walaupun anda nggak pernah kayak gini, alhamdulillah, tapi ini bisa terjadi. Misal seorang manusia punya teman gaib. Teman gaib itu kan kadang-kadang ada di mimpi doang. Kadang-kadang ada di kehidupan nyata kayak gini, tapi dia ngerasa ada temennya gitu, kadang-kadang gitu. Teman gaib ini biasanya bentuknya gitu-gitu aja, tapi cuma dia doang yang bisa merasakan. Nah di mimpi seringkali diperlihatkan dan kemudian jatuh cinta. Biasanya itu memperlihatkan itu cantik gitu loh, atau ganteng bagi ini perempuan, atau dipesonakan seperti idolanya. Misalnya seorang perempuan ini dia apa? Mohon maaf ya jin ya, saya bongkar ya. Misalnya perempuan ini doyan Korea misalnya, suka sama Kim Jong Un misalnya. Itu siapa ya itu? Jongkok bukan itu? Jongson, Son itu siapa? Yang pemain Tottenham itu? Son itu? Timing Son. Pemain Tottenham itu. Son itu loh, Son. Yang tahun 90-an ada ini gagal maning Son, itu kan dia tuh. Bukan. Son. Atau siapalah namanya itu, jongkok gitu loh, ya. Nah, itu suka dengan ikhwan apa dengan apa penyanyi Korea itu. Sampai berkhayal-khayal. Dan di mimpi itu sering mimpi bareng sama si Kim Jongkok gitu. Ya. Jongkok apa jongkok gitu lah ya. Ya, pokoknya itulah si cobek-cobek itu. Nah, terus kemudian kadang bermimpi melakukan hubungan seksual di mimpinya dengannya, dia lagi. Ini bisa jadi syaitan yang menyerupai si Kim Jongkok ini supaya menikmati satu sama lain. Makanya hulm itu, kata Nabi, hulm itu dari syaitan. Mimpi basah itu dari syaitan. Itu mimpi basah itu adalah mimpi indah sekaligus mimpi buruk. Indah dari segi syahwat, buruk dari segi syar'i. Jadi itu nightmare, Pak. Mimpi jima itu nightmare.
Dan makanya jarang orang mimpi jima dengan istri sahnya, ya enggak? Jarang ya, karena udah ada available, ngapain dimimpi? Kan udah ada offline. Kenapa harus dimimpi kan gitu? Nah, tuh sering mimpiin dia padahal bukan siapa-siapanya. Ini ada potensi terjadi jima di alam ruhnya dia. Tapi hamil dong nanti? Enggak, kok alam ruh enggak hamil. Nah, toib, bagaimana kalau di alam konkret manusia? Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Baik jinnya adalah laki-laki atau jinnya adalah perempuan. Manusia laki-laki atau manusia perempuan. Bisa. Iya. Apakah ada pernikahan antara jin dan manusia? Bisa. Bisa. Makanya para fuqaha ahli fikih banyak membahas hal itu di beberapa kitab mereka. Apakah sah akad nikah manusia dengan jin? Itu. Berapa tahun lalu kan ada tuh mbah-mbah nikah sama peri. Ya Masya Allah. Tuh ada tuh dulu. Macam-macam. Gak tahu sekarang keturunannya apa itu, isi arti apa, juntrungannya apa nggak tahu. Tapi bisa terjadi. Ada seorang perempuan, suaminya lagi kerja. Tiba-tiba yang ngetok pintu. Loh, ternyata suaminya pulang. Loh, lebih awal mas. Ya, gitu. Tapi kaku gitu suaminya. Tapi suaminya ini, gitu. Maka ternyata suaminya itu lagi berhasrat tinggi pengen jima dengan istrinya. Maka kemudian menuju hubungan biologis. Ya, karena istri ini biasa baca doa sebelum melakukan hubungan intim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqna. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah apa yang Engkau rizkikan kami dari syaitan. Jauhkanlah itu. Ketika ngomong gitu, ini udah mau gimana? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqna. Tring, hilang. Suaminya langsung hilang dapatnya. Loh, Mas, kemana? Hilang itu. Masa suami manusia? Berarti apa itu? Jin mewujudkan diri dengan konkret jadi manusia untuk menikmati manusia. Tapi ketika manusianya ini doa dengan doa, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, ya dikabulin sama Allah, langsung setannya hilang. Itu terjadi, pernah terjadi seperti itu. Tapi kalau enggak doa kayak gitu mungkin ya terjadilah yang terjadi gitu loh. Itu bisa seperti itu ya. Jadi hubungan jin dan manusia itu kadang-kadang hubungan ruhani bisa, dan hubungan jasmani juga bisa terjadi. Bukan mustahil. Namun yang membuat kita terlindung dari itu adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu, bukan meminta perlindungan pada jin, malah itu malah menambah rasa takut. Oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullahu khairal jazaa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.